Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aurelia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah runtuhnya Vietnam Selatan. Jadi sebelum itu saya akan membahas awal berdirinya Vietnam Selatan dulu. Jadi awal berdirinya Vietnam Selatan itu dilatar belakangi oleh keinginan Perancis yang ingin mendirikan negara-negara boneka di Indochina pada Perang Dunia Kedua. Vietnam tuh tadinya berdiri sebagai satu negara yang utuh dan setelah itu terpecah menjadi dua kubu, menjadi Vietnam Selatan dan Vietnam Utara, dan membuat Ho Chi Minh tuh marah dan barulah terjadi peperangan. Jadi selanjutnya ada kondisi Vietnam pada sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi yang pertama, Vietnam tuh disebut sebagai Indochina pada saat itu. Yang kedua, pada abad ke-19 Prancis tuh menjajah Vietnam. Yang ketiga, pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mengalahkan Prancis dan menguasai Vietnam. Yang keempat, Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua dan Ho Chi Minh tuh baru memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Terus pada Perang Indochina I, kedua pihak tuh mendapat bantuan dari negara lain. Nah, kalau Vietnam Utara tuh dibantu oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Terus Prancis tuh dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Selanjutnya di sini ada Konferensi Jenewa. Jadi Konferensi Jenewa tuh dihadiri oleh beberapa negara besar, yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Nah, di sini tuh ada hasil beberapa Konferensi Jenewa. Yang pertama, dibentuknya garis demarkasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan di titik garis 17 derajat sebagai zona demilitarisasi. Nah, selanjutnya Vietnam tuh terbagi menjadi dua. Bagian utara dikuasai oleh Ho Chi Minh dan sementara bagian yang selatan tuh dikuasai oleh Prancis dengan Perdana Menterinya tuh bernama Ngo Dinh. Selain terbentuknya dua Vietnam, Konferensi Jenewa tuh juga membentuk negara Asia Tenggara, yaitu Kamboja dan Laos. Dibentuk sebuah badan yang bernama International Control Committee yang bertugasan untuk melaksanakan usaha perdamaian wilayah Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dalam masa pemerintahannya, Ngo Dinh tuh mendapatkan dukungan nih dari Amerika Serikat, dari militer maupun ekonomi. Hal itu didasari oleh kekhawatiran Amerika Serikat terhadap penyebarannya kekuatan komunisme yang gencar dari Vietnam Utara. Sementara itu, kekuatan gerilyawan Vietnam Utara yang dikenal dengan nama Viet Cong mulai merambah masuk ke daerah Vietnam Selatan. Pemerintahan Ngo Dinh itu meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk mengembangkan kekuatan Tentara Republik Vietnam atau Army of the Republic of Vietnam dan kepolisian Vietnam. Seiring dengan proses pemberian bantuan dari Amerika Serikat terhadap Vietnam tuh, kekuatan Viet Cong tuh semakin bertambah besar. Setelah itu, pada akhir tahun 1970, seiring makin intensifnya demokrasi serta anti perang yang berlangsung di Amerika Serikat, Amerika Serikat tuh mengurangi jumlah pasukannya di Vietnam. Terus pada tahun 1971, Vietnam Selatan tuh menyatakan diri akan mengurusi masalah keamanan dan pertahanannya secara mandiri meskipun peralatan logistiknya masih ditunjang oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, gagal usaha perdamaian di Vietnam Selatan. Jadi, 1 tahun kemudian, 1972, terjadi insiden penting, yaitu Vietnam tuh menganeksi zona demilitarisasi dan provinsi Quang Tri di Vietnam Selatan. Jadi, menganeksasi itu maksudnya tuh merenggut wilayah lain. Nah, jadi upaya perundingan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan tuh adalah peristiwa Christmas bombing. Jadi Christmas bombing tuh peristiwa ketika dijatuhkan bom-bom. Maka kalau dilihat dari bom-bom dari wilayah sekitar Indochina tuh banyak sekali peninggalan berupa bom pada Perang Dunia Kedua, Perang Dingin gitu. Selanjutnya ada respon dunia terhadap perang Vietnam ini. Jadi untuk respon Amerika tuh pada Oktober 1967 sekitar 35 orang tuh menjalankan protes besar-besaran karena warga Amerika Serikat tuh muak gara-gara negaranya ini tuh perang terus di negara lain. Jadi warga Amerika Serikat tuh kayak pada komplain gitu
untuk mengstop perang ini. Nah, kalau misalkan respon dari Uni Soviet tuh para demonstran meletakkan bunga di selongsong senapan militer sebagai simbol cinta dan anti peperangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.